Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Dalam satu dekade terakhir, LSM di Indonesia menghadapi perubahan besar. Pendanaan donor asing menurun secara signifikan. Bukan karena konflik atau kehilangan relevansi, tapi karena persepsi bahwa Indonesia kini sudah cukup mandiri. Menurut data Total ODA atau Official Development Assistance dari negara-negara anggota DAC turun 7,1% secara real pada 2024, menjadi sekitar 212 miliar USD. Penurunan pertama setelah 5 tahun terakhir berturut-turut naik. Sementara itu, dana diarahkan lebih banyak ke krisis seperti Ukraina dan pengungsi. Padahal di dalam negeri kondisi sosial ekonomi masih jauh dari stabil. Pada Maret 2024, sekitar 9,03% penduduk Indonesia atau 25,2 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, Pak. Lalu di tengah arus besar ini masih adakah LSM yang mampu bertahan tanpa bergantung pada donor? Bagaimana mereka melakukannya? Hari ini kita belajar dari salah satu lembaga yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun dan masih eksis hingga hari ini, Bina Swadaya. Pak Bambang, dalam pengamatan Bapak, mengapa semakin banyak donor asing yang menarik diri di Indonesia? Apakah ini murni soal status ekonomi kita, atau ada faktor lain yang membuat kepercayaan donor menurun terhadap LSM lokal? Bagaimana, Pak? Ya, tidak ada yang mutlak ya. Maksud saya, unsur-unsur yang disebut tadi itu ada, selalu ada. Tapi apakah itu dominan? Soal lain. Jadi misalnya saja orang menganggap bahwa Indonesia itu ekonominya makin maju, itu betul. Tapi seberapa besar? Nah, kalau tidak terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan rakyat banyak, ya itu artinya kebenarannya hanya sebagian. Demikian juga kebutuhan masyarakat Indonesia yang menerima bantuan dari luar dan sebagainya itu memang terasa bantuan itu berkurang, terutama pemerintah. Karena bantuan-bantuan itu tidak langsung pada LSM. Bahkan lembaga-lembaga donor yang kebanyakan membantu LSM itu kan bukan pemerintah. Dan dari sanalah tidak terlalu mutlak apa yang dikatakan tadi, semuanya unsur-unsur itu betul, unsur-unsur itu bermanfaat, dipahami, tapi tidak merupakan satu-satunya sebab. Tapi di Indonesia yang namanya kemiskinan itu memang dari nenek moyang kita, dari zaman penjajahan sampai sekarang itu memang tidak mudah begitu aja dikira. Kalau dampaknya ke LSM khususnya yang masih berskala kecil nih Pak, yang tidak punya cadangan dana jangka panjang, bagaimana Pak kalau dana donornya semakin sedikit? Ya LSM kan dan banyak teman-teman yang memulainya itu kan bukan karena itu suatu panggilan yang memang mereka sudah susun sejak awal gitu. Lain dengan Bina Swadaya misalnya. Bina Swadaya itu didirikan oleh Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila yang sudah didirikan sejak tahun 54. Nah, ketika saya bergabung dalam Gerakan Sosial Ekonomi itu saya masih mahasiswa. Itu tahun 63. Ya, jadi itu sudah lama banget gitu ya. Dan itu merupakan satu komitmen yang konsisten ya, dari teman-teman di kalangan Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila yang kemudian di Bina Swadaya itu asalnya dari Ikatan Petani Pancasila. Ini konsisten terus. Nah, konsistensi semacam itu kemudian menumbuhkan rasa panggilan dengan bukan dipimpin dirinya sendiri, bukan orang lain, tapi yang di atas. Itulah panggilan. Nah, panggilan-panggilan semacam ini menjiwai kegiatan-kegiatan yang kemudian dibangun bersama di dalam Bina Swadaya. Sehingga teman-teman di Bina Swadaya itu merasa enjoy bekerja mendukung kegiatan-kegiatan yang kita ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ciptakan juga. Nah, itu sesuatu yang lain ya. Bukan karena akan ada bantuan, tidak. Kami harus melakukan itu. Bahwa ada bantuan itu sangat menolong. Tapi kami juga yakin
bantuan semacam itu akan berhenti. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita tidak tergantung pada mereka. Nah, itu Bina Swadaya melakukan. Pak, Bina Swadaya kan dikenal sebagai salah satu pelopor lembaga kewirausahaan sosial di Indonesia. Nah, bisa dijelaskan Pak, model kewirausahaan ini memang dirancang sejak awal kah? Ya itu sejak awal kan kita tidak mengetahui, istilah itu juga belum ada. Iya, istilah itu ada ketika kita Bina Swadaya sebagai yang pertama di Indonesia menerima Social Entrepreneurship Award itu baru tahun 2006. Jadi didirikan tahun 67. 2006 ini kan perjalanan panjang banget gitu. Nah, ini ketika banyak teman tanyakan apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship? Ya kami juga nggak tahu. Maka kami mempelajari perjalanan Bina Swadaya, jadi itu baru diingatkan seolah-olah. Perjalanan itu kami pelajari, loh kok cocok dengan rumusan yang dibikin oleh Social Development Summit. Ya, suatu pembangunan sosial yang dibahas di dalam suatu pertemuan PBB, Summit PBB pada tahun 1995. Nah, kami mengikuti itu semua dan rumusnya dikatakan pembangunan sosial adalah poverty alleviation, penanggulangan kemiskinan. Itu semangat kita, cocok dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, mengembangkan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran. Cocok dengan kami dorongkan kepada masyarakat. Nah, dilakukan dengan gotong royong, itu juga cocok. Nah, ini semuanya dilakukan dengan Bina Swadaya pada waktu itu merasa, ya kalau kita melakukan pekerjaan yang bagus ini kemudian berhenti karena bantuan dari luar, maka ya pekerjaan kita tidak ada gunanya. Maka kita berusaha membangun entrepreneurship. Maka itulah kami disebut social entrepreneur. Karena kita tidak mau ketergantungan ya Pak? Ya betul. Mau mandiri secara finansial, tetapi mau membuka diri untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkelanjutan. Berarti Bina Swadaya benar-benar pionir ya Pak, karena sebelum ada istilah kewirausahaan sosial kita sudah melakukannya dan untuk model bisnis. Itu kami lakukan lama, dan ketika RSN yang sudah biasa memberikan bantuan untuk bisnis sosial, bukan bisnis sosial, entrepreneur bisnis gitu ya, yang di bidang bisnis, itu kemudian belakangan bersama-sama bekerja sama dengan The Swap Foundation mempelajari di Indonesia, lalu mereka menemukan Bina Swadaya. Kami juga kaget itu. Jadi semuanya itu kami mendapatkannya dari perjalanan hidup kami yang konsisten. Kami sebut sebagai komitmen yang konsisten, itu perjalanan hidup dari Bina Swadaya begitu. Pak, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan misi sosial saat juga harus bersaing secara ekonomi? Ya, sebenarnya persaingan ekonomi itu kan sesuatu hal yang biasa. Dan itu muncul akibat dari kegiatan-kegiatan saling mencari profit dari sesuatu produk ataupun pelayanan dan sebagainya. Tapi kan yang dilakukan oleh Bina Swadaya itu hanya sebagai strategi dari misi yang utama, yaitu melakukan pembangunan sosial. Misi utama kami itu adalah pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial itu supaya sustainable, harus ada pembiayaan yang memungkinkan. Nah, sudah kita bikinkan kegiatan-kegiatannya itu berbadan hukum, PT, perseroan terbatas dan sebagainya. Berarti Bina Swadaya bisa memastikan kalau selain bersaing secara ekonomi juga tetap mempertahankan misi sosial secara beriringan ya Pak? Ya, itu memang dua-dua unsur itu
harus bergandengan. Memang tidak mudah. Ya, itu sangat sulit soalnya, Pak. Ya, sebagai entrepreneur melakukan bisnis dan tidak rugi, tidak gampang. Itu, apalagi ditambah pada misi sosialnya, Pak. Sekarang kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, seandainya sudah ada cukup uang, belum tentu berhasil. Apalagi, ya kan, harus ada pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya untuk mendampingi orang miskin. Apa gampang kita tiba-tiba, apakah membantu orang miskin hanya dikasih uang terus-menerus? Itu membantu atau menjerumuskan? Iya, kami tidak mau begitu. Kami ingin membantu mereka supaya mereka bisa mandiri dan berkelanjutan secara ekonomi. Dan mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama dengan sahabat-sahabat mereka. Mandiri semacam itu yang kita tuju. Nah, jadi ini lebih sulit lagi karena di saatnya ada nilai-nilai kelembagaan kita, tapi juga kita mengharapkan bagaimana target audience atau kelompok sasaran. Tadinya adalah petani kecil, kemudian marga desa yang miskin, kemudian setelah ada undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, fokus kami pada usaha mikro, tidak hanya di desa, tapi juga di kota-kota. Jadi kita mengikuti perkembangan itu dengan sikap membuka diri, mengajak kerjasama, tidak mungkin itu dilakukan sendiri. Maka hasilnya memang sangat menggembirakan dibandingkan dengan yang lain-lain. Oke. Pak, kalau ada LSM lain nih Pak yang ingin mulai membangun pendekatan kewirausahaan sosial, dari mana sebaiknya mereka memulai? Apa langkah praktis yang bisa mereka tiru dari pengalaman Bina Swadaya? Ini dulu banyak tamu yang dianjurkan oleh The Ford Foundation menemui Bina Swadaya. Jadi banyak teman-teman LSM yang kebanyakan itu di bidang kegiatan advocacy. Entah itu di bidang lingkungan hidup, pembangunan desa, pembangunan kota, konsumen dan sebagainya. Ini kan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak menyampaikan dorongan, protes dan sebagainya. Nah itu oleh Ford Foundation dianjurkan kalian belajar dari Bina Swadaya tentang kewirausahaan sosial. Ya mereka banyak datang ke sini, ya kita ceritakan bagaimana proses perjalanan kami. Selama sekian tahun, berapa kali kami diminta untuk bergabung di DPR, masuk di dalam pemerintahan, dan semuanya itu kita hormati, tetapi tidak kita terima. Nah, kalau mereka kan susah. Mau memulai proyek apa, Bina Swadaya memilih, misalnya saja, mengapa kita mendirikan majalah Trubus? Ya, majalah Trubus itu menjawab pertanyaan yang kita bikin sendiri. Mengapa di negara agraris Indonesia tidak ada penerbitan pertanian? Nah, pertanyaan itu kita jawab dengan menerbitkan majalah Trubus yang pertama di Indonesia, buku-buku pertanian dan sebagainya. Demikian juga yang sekarang belum juga berhasil itu memperjuangkan bagaimana lembaga keuangan mikro di Indonesia itu berjalan. Tidak. Dilarang. Lain dengan di Bangladesh. Di sana para LSM, ada 200 LSM, mendirikan lembaga keuangan mikro, didukung pemerintah. Di sini dilarang. Nah, gimana jadi sangat bervariasi, dan kita harus tidak begitu aja menentang situasi, tapi harus bijak membawakannya supaya tujuan dari kelembagaan kita meningkatkan keberdayaan masyarakat berlangsung terus. Berarti Bina Swadaya cukup terbuka ya Pak untuk LSM yang lain yang mau belajar? Ya, tidak hanya terbuka, kami membuka training center yang memberikan informasi dan melatih mereka untuk memulai. Silakan. Dan banyak yang mengatakan itu nanti akan menjadi pesaing Bina Swadaya. Ya, no problem.
kita tidak bertujuan itu. Kita minta mengharapkan sahabat lebih banyak. Karena ini pekerjaan susah. Susah sekali. Mungkin karena benar-benar memegang visinya ya Pak untuk memajukan Indonesia. Ya betul. Betul. Jadi kita merasa ya betul-betul menjadi 100% Indonesia. Dan dengan demikian 100% Pancasila, membuka diri dan sebagainya, itu semua yang perlu kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam melayani masyarakat. Karena ternyata saya banyak dengar kayak LSM yang tadinya belajar di kita, terus sekarang mereka berkembang sangat pesat, sangat besar seperti itu. Iya, betul. Wirausaha sosial itu tidak hanya Bina Swadaya sekarang. Ada banyak seperti di NTT, di Blora, di mana Sumba, banyak tempat, banyak sekali. Jadi mereka memang banyak yang mendapatkan semacam inspirasi dari Bina Swadaya, tapi tanggung jawabkan mereka sendiri. Bagus menurut saya. Boleh diceritakan Pak, ada beberapa yang mungkin pernah belajar ke Bina Swadaya dan mereka cukup terbantu yang Bapak masih ingat? Ya, itu yang pada ulang tahun ke berapa itu? 85 saya ya diperingati dengan suatu semacam seminar gitu, dan secara khusus meminta Pak Eka Budianta untuk menjadi moderator dari dua narasumber, yang satu dari NTT Bunayam, Hana Kraf, ya. Mbak Hana Kraf, iya dari ya, Duanyam. Dari nama lembaganya Duanyam. Duanyam, dan itu mendampingi masyarakat yang menganyam macam-macam, dan katanya bagus sekali menurut Eka. Bahkan harganya bisa sangat mahal dijual. Ini kan masyarakat yang tadinya begitu cerai-berai membuat itu dan tidak bermanfaat, didampingi oleh Hana Kraf itu berkembang bagus gitu. Demikian juga kegiatan yang dilakukan oleh Yudi Krisnadi dengan mengembangkan kelor ya. Yudi itu dulu sering ketemu kami karena ya aktif di, kalau nggak salah, HKTI atau Perhappy. Saya menjadi sekjen dari lembaga itu. Nah, dia sangat banyak datang ke sini dan sebagainya, lalu terinspirasi. Ada memulai dengan itu, dia menjadi tokoh di bidang itu di Asia Tenggara, bagus sekali. Dan ini memang Bina Swadaya terus saja menginspirasi yang lain dan mengajak sebanyak mungkin. Dan yang harus menjadi pegangan semacam bahwa Indonesia itu hebat adalah BBC London yang mengadakan survei tentang entrepreneurship di seluruh dunia. 24.000 diwawancarai oleh dia. Dan ternyata Indonesia nomor 1 di seluruh dunia. Nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Kanada, nomor 4 India, dan nomor 5 Australia. Indonesia nomor 1. Nah, itu dibedah di Metro TV, yang menjadi moderatornya sekarang menjadi duta besar di Singapura. Dan dia mengatakan bahwa ini bagus sekali. Yang hadir di situ adalah pimpinan dari British Council, Gaines Foundation yang membiayai, dan Bina Swadaya. Ketiga-tiganya setuju. Dan kesetujuan ini bagi saya yang mendampingi kelompok-kelompok swadaya masyarakat, usaha mikro adalah usaha mikro bagi saya. Bukan usaha kecil dan menengah seperti banyak dikatakan di Eropa. Usaha mikro itu 98,7%. Itu orang miskin. Menurut Bank Dunia, economically active poor. Orang miskin yang aktif di bidang ekonomi. Nah, yang saya khawatirkan justru ini tidak diketahui oleh pemerintah kita.
Jadi yang dibangun itu malah banyak yang bersifat ketergantungan. Jadi karena dikasih ini, dikasih itu. Akhirnya banyak orang yang tergantung, bukan membangun kemampuan mereka untuk berdiri. Kalau di negara-negara seperti di Skandinavia, Denmark, Swedia, dan sebagainya itu, mereka menciptakan pertanyaan yang disebut, what can I do for you? Apakah Anda membutuhkan kelembagaan formal, membutuhkan bantuan teknis, membutuhkan bantuan keuangan? Ya. Ini negara siap. Nah di Indonesia kan daripada melakukan sendiri dan sebagainya, dan setelah itu pemerintahan sudah berhenti dan sebagainya, kan masyarakat harus berjalan. Mengapa tidak mendukung apa yang dilakukan masyarakat? Tidak tahu apa tidak peduli. Nah ini saya rasa pertanyaan cukup hebat sekarang untuk Bina Swadaya, karena kita sadar bahwa apa yang kami lakukan itu baik dan ditiru oleh orang lain juga menjadi baik. Dan kita merasa Indonesia sebegini besar, sebegitu banyak orang, termasuk orang-orang itu yang terbanyak adalah orang miskin. Tapi mereka berusaha untuk hidup sendiri. Ini kekuatan kita.